إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah apa-apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga dan apa saja yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq." Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, faqala al-famu wal farju. Ini hadis luar biasa. Nabi SAW mengatakan, beliau suatu kali pernah ditanya tentang apa saja yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau menjawab, yaitu takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya lagi, apa saja yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka? Beliau menjawab, lisan dan juga kemaluan. Lisan kemudian kemaluan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Takwa kita sudah tahu semua bahwasanya takwa itu adalah kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah-perintah Allah yang paling tinggi nilainya diantaranya tauhid. Kemudian juga amal-amal ibadah yang sifatnya prinsip, dari rukun Islam, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Demikian juga amal-amalan yang sunnah yang lainnya. Demikian juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangan yang paling besar yang harus kita wanti-wanti adalah meninggalkan kesyirikan kepada Allah SWT, menjauhi hal-hal yang bisa menjatuhkan kita dalam kekufuran. Demikian juga dosa-dosa besar lainnya, durhaka kepada kedua orang tua, memakan harta riba, berzina, dan juga lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, kemudian satu hal yang luar biasa, yang mana ini perbuatan yang mudah. Bahkan sebahagian kaum muslimin saking mudahnya mereka itu seolah-olah menganggap bahwasanya akhlak ini hal yang lumrah biasa, kehidupan sehari-hari. Bahkan mereka menganggap tidak ada nilainya dalam pandangan Islam. Mereka memandang bahwasanya yang namanya ibadah itu ya sholat, zakat, puasa, haji, zikir pagi petang misalnya. Padahal para ulama mengatakan di antara bentuk amalan yang cerdas
yang dapat dilakukan oleh seorang hamba, dan itu mudah untuk dilakukan, adalah dengan akhlak mulia. Ini diantara bentuk amalan yang cerdas, yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan al-birru husnul khuluq. Puncak dari kebaikan itu adalah akhlak mulia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah. Puncak dari haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Demikian juga kebaikan, puncak dari kebaikan itu adalah akhlak mulia, jemaah sekalian. Bahkan Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurnanya atau iman yang paling sempurna bagi seorang muslim itu adalah akhlak mulia. Akhlak mulia, jemaah, luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini bukan berarti khatib merasa saya lebih baik daripada antum sekalian. Tidak. Mungkin saya banyak kekurangannya dari sisi ucapan, perbuatan, tapi kita mengajak untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang sudah Allah berikan kita kelebihan dari akhlak mulia, kita sempurnakan. Apa yang kita masih kurang, kita berusaha untuk menutupi dan meninggalkan, dan terus saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Maka sungguh tinggi dan luar biasa akan kedudukan akhlak mulia ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, ahabbun nasi ila Allah subhanahu wa ta'ala ahasinukum khuluqa, ya, wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa, kata Nabi SAW. Orang yang paling nanti dekat majlisnya dengan Nabi SAW pada hari kiamat siapa? Orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentang definisi akhlak mulia, ini banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga bahkan hadis Nabi SAW sendiri. Beliau berkata kepada Abu Hurairah suatu kali, "Alaikum bihusnil khuluq." Wahai Abu Hurairah, ya, wajib atasmu untuk berakhlak mulia. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa itu akhlak mulia? Apa itu husnul khuluq?" Ya, beliau mengatakan, "Tasilu man qata'aka, ya, wa ta'fu 'amman zalamaka, wa tu'ti man mana'aka, atau wa tu'ti man haramaka." Akhlak mulia itu, kata Nabi SAW, yaitu engkau menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutusmu. Berat apa tidak? Berat. Terkadang, dan ini biasanya atau mungkin bahkan seringnya kita sebagai seorang muslim, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita membalas lebih buruk lagi, bahkan lebih sadis lagi. Ini terbalik. Wa ta'fu 'amman, ya, zalamaka. Kemudian juga beliau mengatakan apa? Engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Dan ini berat lagi. Apalagi bagi orang-orang yang dia itu karakternya ekstrovert. Karena memang dia itu yang menjadi nomor satu bagi dia adalah harga diri. Ketika harga dirinya dilecehkan, mungkin dia akan melakukan tindakan balasan, atau mungkin bahkan yang lebih daripada kezaliman orang tersebut. Ya, wa tu'ti man haramaka, kata Nabi SAW, yaitu engkau tetap memberi kepada orang yang menolak pemberian kepadamu, orang yang tidak mau memberimu. Maka ini subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala, meskipun secara syariat Islam kita dibolehkan untuk membalas kezaliman orang lain, boleh. Makanya ada yang namanya hukum qisas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Bahwasanya balasan keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih opsi yang lebih mulia.
yang lebih baik daripada sekedar membalas. Faman 'afa wa aslaha, siapa yang memberikan maaf dan memperbaiki hubungan, ya, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Secara syariat dibolehkan kalau seandainya misalnya ada saudara kita yang berbuat zalim, misalnya dia mengucapkan mohon maaf kambing misalnya kepada kita, maka kita boleh membalas dengan ucapan yang serupa dan kita tidak berdosa. Tetapi kita akan berdosa ketika kita lebih dari, ya, kezoliman yang sudah disampaikan kepada kita. Misalnya semuanya keluar dari bahasa kebun binatang, belum lagi fisiknya, belum lagi apa tindakan dan perbuatannya, maka ini apa, ya, sering terjadi di antara kaum muslimin. Dia membalas kezoliman saudaranya melebihi dari apa, ya, saudaranya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah SWT. Maka inilah di antara ciri-ciri orang yang paling banyak masuk surga. Coba kita usahakan jemaah sekalian, karena subhanallah dari pengalaman kami dalam dunia pengobatan, ada orang yang punya penyakit komplikasi, ada masalah di jantung, sesak nafas, masalah di ginjal, masalah di liver, masalah di kolesterol dan semuanya, lambung. Ternyata dia memiliki emosi negatif yang sangat kuat sekali. Apa itu? Dendam dengan saudaranya, tidak memberikan ruang maaf sekalipun terhadap orang yang berbuat zalim kepadanya. Pada akhirnya dia tertimpa penyakit hati, penyakit jiwa, bahkan penyakit fisik yang dia alami. Ketika kita berikan dia nasihat agar dia berusaha untuk melupakan dan memaafkan saudaranya, subhanallah, selang beberapa hari Allah berikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa jemaah yang mulia, kekuatan memberikan maaf kepada saudara itu luar biasa. Membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan keimanan kita, belum lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan membersihkan penyakit kita. Karena subhanallah, penyakit hati itu paling banyak mendominasi akan keluhan fisik yang dialami oleh manusia. Penyakit hati dari hasad, dengki, sombong, angkuh, dendam, ya, memutus silaturahim, pelit. Ini semuanya adalah penyakit hati yang kita harus berusaha untuk hindari, kita hilangkan. Dan ini adalah penyakit yang bisa merusak akhlak kita, bahkan bisa merusak keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya husnul khuluq itu apa? An tu'amilan nas kama tuhibbu an yu'amilaka, yaitu engkau memperlakukan manusia sebagaimana engkau suka untuk diperlakukan demikian. Makanya jemaah yang mulia, ketika kita hendak berucap, ketika kita hendak melakukan sesuatu terhadap saudara kita, istri kita, anak kita, atau teman kerja kita, siapapun itu, bahkan kepada binatang sekalipun, hendaknya kita pikirkan dulu, ini kira-kira ucapan saya kalau seandainya itu ditujukan kepada saya, kira-kira sakit atau tidak? Kira-kira saya nyaman atau tidak? Kira-kira saya akan apa? Terluka atau tidak? Maka beginilah sikap seorang muslim. Makanya para ulama mengatakan di antara ciri-ciri akhlak mulia itu apa? Ya, orang-orang bergembira ketika di samping kita. Orang-orang merasa nyaman ketika ada di samping kita. Tetapi di antara orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya, buruk perbuatannya ketika orang-orang takut di samping dia, tidak nyaman di samping dia, bahkan berharap dia itu tidak ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Oleh karena itu kita berusaha. Makanya para ulama mengatakan di antara bentuk akhlak mulia itu apa? Ya, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi. Kita berusaha untuk selalu memberi. Tidak mesti dengan uang, mungkin dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akika sadaqah. Ketika kita tersenyum dengan saudara kita, itu adalah sedekah. Ya. Terkhususnya bagi ikhwan-ikhwan kaum muslimin yang sudah kenal sunnah, kadang-kadang mereka merasa dirinya eksklusif.
sehingga mereka enggan untuk menyapa orang-orang awam, orang-orang yang masih bergelimang dalam dosa, orang-orang yang masih jauh dari hidayah, sehingga mereka merasa tersisihkan. Dan ini terjadi, dan ini fakta. Sulit untuk tersenyum, jangankan untuk memberikan bantuan, jangankan untuk bersosialisasi, jangankan untuk berbuat baik kepada mereka. Tersenyum pun mereka tidak sudi. Maka ini adalah kesalahan fatal, dan ini adalah kesalahan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang dijauhkan dari apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Maka hal-hal seperti ini kita berusaha, ya, kita perbaiki. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Fokus kita pada khutbah ini terkait dengan akhlak. Sekali lagi khatib mengatakan, bukan berarti saya yang berdiri di hadapan kita semua ini lebih baik daripada antum, tapi kita ini min babi dzikri, dalam bab saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, agar kita sama-sama, ya, Allah bimbing dalam kebaikan dengan ilmu yang kita miliki. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, beliau mengatakan, innar rajula, ya, la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dengan akhlaknya dia sampai-sampai bisa menandingi orang-orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Subhanallah. Jika ada orang yang rutin puasa Senin Kemis, atau rutin puasa Daud, atau orang yang selalu sholat malam tahajud, maka dengan akhlak mulia Allah Subhanahu wa taala, ya, sandingkan itu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan akhlak mulia. Kalau seandainya kita mungkin berat untuk sholat malam, kita berat untuk apa? Puasa sunnah, ya, minimal kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, muamalah kita. Tentunya orang yang baik, baiknya diri kita atau buruknya kita, bagaimana penilaian anak dan istri kita, bagaimana penilaian tetangga kita. Makanya Nabi SAW pernah satu kali lewat dua jenazah. Satunya jenazah, Nabi mengatakan, ma ra'yukum bihadhil jenazah, bagaimana pendapat kalian dengan jenazah ini? Maka sahabat komentar dengan komentar yang buruk. Nabi SAW mengatakan, adapun jenazah ini maka wajib bagi dia masuk ke dalam neraka. Lewat lagi jenazah yang kedua, sahabat berkomentar dengan yang baik, yang, ya, bahwasanya fulan ini orangnya dulu orang yang soleh dan sebagainya. Nabi mengatakan, adapun jenazah ini wajib masuk ke dalam surga. Tentunya ini adalah penilaian tetangga yang jujur. Maka siapa kita, jamaah yang mulia, di hadapan tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah belakang, bagaimana kita dalam penilaian anak dan istri kita? Kalau seandainya belum maksimal, kita berusaha lagi, ya, jangan. Dan ini banyak terjadi sebagian dari kaum muslimin, dia itu loyal dengan sahabatnya, dengan teman kerjanya, tetapi dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya dia tidak pedulikan. Dia keras, dia kaku, dia tinggalkan kewajibannya dan sebagainya. Maka ini hal yang terbalik. Dengan orang tuanya dia lalaikan, dengan saudaranya dia bermusuhan, ya, dengan adiknya dia berjauhan, dan seterusnya. Dan ini adalah suatu kekeliruan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tutradu anhu ju'an la an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti kebalikannya apa? Orang yang selalu memberikan mudarat,
Orang lain sampai takut dengan ucapannya, takut dengan kezalimannya, takut dengan perbuatannya. Ini adalah orang yang paling buruk. Hati-hati jemaah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Berusaha kita bagaimana bikin teman kita bahagia, istri kita bahagia, saudara kita bahagia. Jangan selalu bikin susah. Ya, atau takshifu anhu kurbatan, atau engkau bantu kesulitan dia, atau taqdi anhu dainan, atau engkau bantu bagi teman-teman yang punya kelebihan harta, bantu saudara kita yang punya hutang. Mungkin dia malu tanyain, Ustadz atau akhi, antum punya utang nggak kira-kira? Alhamdulillah, anak ada kelebihan harta, fadhol antum pakai. Ini luar biasa, merupakan ciri-ciri penghuni surga yang paling banyak masuk ke dalam surga. Au tutradu anhu ju'an, atau engkau ya menghilangkan kelaparan terhadap dirinya. Kadang kita kenyang, berfoya-foya, beli mobil A, B, C, D yang kadang-kadang manfaatnya tidak maksimal, sementara saudara kita, tetangga kita, keluarga kita dalam keadaan kelaparan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, la an amshiya ma akhil muslim. Sungguh kata Nabi SAW, saya menemani seorang muslim untuk keperluan dia, itu lebih saya cintai daripada saya iktikaf di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Ini luar biasa. Kita menemani kebutuhan, mungkin saudara ada, misalnya ada sesuatu yang dia ingin beli, atau ada kebutuhan masalah A, B, C, D, kita bantu dia, temani. Itu kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Bayangkan bagaimana besarnya pahala orang-orang yang iktikaf di dalam masjid. Dia ibadah sholat, ya, dia zikir di sana. Tapi subhanallah, dengan membantu saudara kita kebutuhannya, ini pahalanya luar biasa. Makanya tidak asing, maka benar sabda Nabi SAW mengatakan bahwasanya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya menjadi seorang hamba yang berakhlak mulia. Meskipun kita itu tidak ada yang sempurna, jauh jemaah, termasuk saya, antum sekalian, dan kita semuanya masih banyak kekurangan. Maka kita sama-sama untuk meluruskan hati kita, meluruskan lisan kita, dan juga meluruskan perbuatan kita. Kita baca kitab-kitab para ulama, bagaimana adab kepada Allah, Rasul, orang tua, tetangga, dan yang lainnya. Dengan itu mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.